Dunia ini penuh dengan hal-hal yang belum terpecahkan. Kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, kejadian yang tak bisa dijelaskan, dan rahasia yang terkubur dalam waktu. Selamat datang di Cafe Misteri, tempat di mana misteri terungkap dan rahasia terdalam terbongkar. Apakah nama sekalian yang siap untuk menyelami kisah-kisah yang akan mengubah cara kalian melihat dunia? Mari kita mulai. Kali ini Cafe Misteri akan menceritakan cerita horor dengan judul Hantu Kamar Mandi Sekolah. Selamat menikmati. Hantu kamar mandi. Di sebuah sekolah tua yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, ada satu kamar mandi yang terkenal angker. Letaknya di ujung lorong lantai 3, di dekat gudang penyimpanan alat kebersihan. Hampir semua siswa tahu tentang cerita menyeramkan di tempat itu, tapi tak ada yang berani membuktikan kebenarannya. Konon, bertahun-tahun yang lalu, seorang siswi bernama Rina meninggal di dalam kamar mandi itu. Malam sebelum ujian, ia sengaja pulang lebih larut untuk belajar di kelas sendirian. Namun saat hendak pulang, ia merasa perutnya mulas dan buru-buru ke kamar mandi di lantai 3, yang saat itu adalah satu-satunya yang masih bisa digunakan. Yang ada yang tahu dipasti apa yang terjadi. Tapi keesokan paginya, tubuh Rina ditemukan membiru di lantai kamar mandi dengan mata melotot ketakutan. Pintu bilik tempatnya ditemukan terkunci dari dalam, dan ada bekas cakaran di dinding seolah-olah ia berusaha keluar dengan paksa. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh terjadi. Malahan suara misterius di kamar mandi. Dinda, seorang siswi kelas 2, tidak pernah percaya dengan cerita hantu. Baginya, semua itu hanya takhayul untuk menakut-nakuti anak-anak. Hingga suatu hari, ia mendapat tugas piket membersihkan kelas sampai sore. Karena terlalu asik mengerjakan tugas, ia tidak sadar bahwa matahari sudah hampir tenggelam dan sekolah mulai sepi. Saat hendak pulang, ia merasa haus dan ingin membasuh wajahnya. Ia berjalan menuju kamar mandi yang paling dekat. Sialnya, itu adalah kamar mandi lantai 3 yang terkenal angker. Ketika membuka pintu, hawa dingin langsung menyambutnya. Lampu kamar mandi berkelip-kelip seolah akan padam, dan bau anyir yang menusuk tiba-tiba menyeruak. Dinda bergidik, tapi ia mengabaikannya dan berjalan ke wastafel. Saat air mengalir dan ia membasuh wajahnya, semuanya terasa normal. Namun begitu ia mengangkat kepala dan melihat cermin, darahnya langsung membeku. Di pantulan cermin, ada seorang gadis berambut panjang dengan wajah pucat berdiri di belakangnya. Matanya kosong, bibirnya membiru, dan seragamnya tampak lusuh serta basah, seperti baru saja keluar dari dalam air. Dinda ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Lalu suara lirih terdengar di belakangnya, pelan tapi jelas. "Bisa bantu aku keluar dari sini?" Dinda sontak berbalik, tapi tidak ada siapapun di belakangnya. Namun saat ia melihat ke cermin lagi, sosok itu masih ada, dan kini lebih dekat. Dengan panik, Dinda berlari menuju pintu. Tapi saat hendak membuka gagangnya, pintu itu terkunci sendiri. Ia menjerit, memukul-mukul pintu sekuat tenaga, tapi tidak ada yang mendengar. Dari belakang, suara air keran mendadak berhenti, digantikan dengan suara bisikan yang semakin jelas. "Jangan pergi, temani aku." Dinda menangis ketakutan. Ia terus memukul-mukul pintu hingga akhirnya, tanpa diduga, pintu terbuka sendiri. Dengan cepat, ia berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Kutukan yang belum berakhir. Sejak kejadian itu, Dinda jatuh sakit selama beberapa minggu. Dalam tidurnya, ia terus bermimpi melihat gadis itu di dalam kamar mandi, menatapnya dengan tatapan kosong. Ketika ia kembali ke sekolah, ia mendengar cerita yang lebih menyeramkan. Beberapa siswa lain yang pernah menggunakan kamar mandi itu juga mengalami hal serupa, pintu terkunci sendiri,
suara bisikan, dan bahkan ada yang melihat bayangan di cermin. Kini setiap siswa baru selalu diperingatkan, jangan pernah masuk ke kamar mandi lantai 3 sendirian, terutama saat malam hari, atau kamu tidak akan bisa keluar lagi.